Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin memperkenalkan diri. Nama saya Andi Maronatif, kelas instrumentasi 7C NPT 41190048. Pada hari ini saya akan mempraktekkan modul 4.5.5 Lab Explore REST APIs with API Simulator and Postman. Pertama-tama kita luncurkan Devas FM. Setelah itu kita akan mengeksplor API documentation menggunakan API Simulator. Pertama buka Chromium Web Browser. Setelah itu buka Scroll Library, kemudian klik here untuk pergi ke dokumen API. Setelah itu kita akan melihat list buku menggunakan Getbooks API. Berikut adalah Getbooks API. Kemudian try it out untuk melihat fitur dari Getbooks. Setelah itu execute. Setelah execute kita akan melihat fitur-fitur yang ada pada Getbooks. Yang pertama ada curl yang fungsinya untuk mengakses informasi dari Books API ini. Kemudian ada URL yang digunakan dalam permintaan API untuk meminta informasi. Kemudian ada kode 200 yang artinya server berhasil. Kemudian ada respon body yang berisi list-list buku. Kemudian kita akan ke step 6 untuk menggunakan curl, perintah curl di terminal. Oke, kita salin saja. Lalu kita buka terminal. Kita pastikan perintah curl di terminal ini lalu di enter, maka akan terlihat list buku. Kemudian kita akan melist buku dengan ISBN menggunakan Getbooks. Kita kembali ke School Library. Setelah itu kita akan mengubah parameternya di bagian include ISBN, ubah ke true. Setelah itu kita execute. Maka pada curl dan URL akan terjadi perubahan, yaitu penambahan include ISBN. Begitupun pada respon body akan ada penambahan ISBN pada tiap item bukunya. Kemudian kita akan ke step 8 untuk mendapatkan token menggunakan post login via basic. Oke, kita tutup saja getnya, terus kita ke post login via basic. Setelah itu kita akan try it out. Setelah itu execute. Masukkan username Cisco. Lalu passwordnya dimulai dengan C besar, 123, tanda seru, lalu sign in. Maka akan muncul token. Salin token yang berada di dalam tanda kutip. Setelah itu kita copy, kemudian kita authorize. Pada tulisan authorize yang berwarna hijau, isi value-nya dengan token yang telah kita salin tadi. Oke, authorize, kita close saja. Setelah itu, kita akan menambahkan buku menggunakan postbooks. Kita buka postbooks, kita tutup dulu post login via basic, ke postbook. Setelah itu, kita try it out, dan kita tambahkan item yang ada pada modul ini ke postbook. Pastikan setelah itu kita execute, dan lihat apakah berhasil atau tidak. Kode 200 menandakan berhasil, dan ID 4 telah ditambahkan pada buku dengan ID 4 telah ditambahkan dalam list buku. Kemudian tambahkan lagi buku lainnya. Kita copy saja, setelah itu pastekan ke payload, lalu execute lagi dan lihat untuk kodenya 200 artinya sukses dan buku dengan ID 5 telah ditambahkan. Setelah itu kita akan melihat list buku menggunakan Getbooks API. Tutup postbook, lalu Getbooks. Kemudian kita akan execute untuk melihat list bukunya. Lalu pada respon body kita akan mengecek apakah buku 4 dan 5 telah ditambahkan. Kita lihat buku dengan ID 4 dan ID 5 telah ditambahkan. Setelah itu kita akan ke step 11. Kita tutup dulu Getbooks-nya. Step 11 untuk melihat list buku secara spesifik menggunakan Getbooks kurung kurawal ID. Oke, Getbooks kurung kurawal ID. Setelah itu kita try it out. Dan tambahkan ID 4 untuk melihat list buku dengan ID 4 lalu execute, dan kita lihat informasi buku dengan ID 4 sudah ada muncul dan muncul kode 200 yang artinya sukses. Kemudian kita akan menghapus spesifik buku menggunakan delete books kurung kurawal ID. Oke, kita tutup saja, lalu kita klik yang delete books kurung kurawal ID, terus kita try it out, lalu kita masukkan ID 4 untuk menghapus list buku dengan ID 4. Lalu execute saja, apakah berhasil. Untuk kodenya 200 berarti telah berhasil dihapus. Kemudian kita ke bagian
part 3 menggunakan Postman untuk membuat panggilan APA pada simulator APA. Pertama kita buka Postman terlebih dahulu. Mohon maaf sebelum kita ke part 3 kita lihat dulu list bukunya melalui Getbooks. Kita klik Getbooks lalu execute dan lihat pada respon body apakah ID buku nomor 4 telah dihapus. Kita lihat telah dihapus karena di antara ID 3 dan ID 5 tidak ada ID 4. Setelah itu kita ke Postman. Setelah ke Postman, kita akan membuka tab baru. Kita buka saja tab barunya. Lalu setelah itu kita kembali ke School Library untuk mengcopy URL pada bagian Getbooks. Oke, School Library pada halaman Getbooks. Kita sudah di halaman Getbooks, kita copy saja dari bagian books, HTTP hingga books, tidak termasuk include-nya. Setelah itu kita pastekan pada Postman. Setelah itu kita klik send dan lihat notifikasi 200 OK yang berwarna hijau, artinya berhasil. Kemudian kita lihat list buku yang telah ditampilkan. Kemudian kita akan ke step ketiga, mendapatkan token menggunakan post login via basic API. Kemudian kita buka tab baru lagi, lalu kita ubah dari get menjadi post. Setelah itu kita salin URL yang ada pada post login via basic di School Library. Post login via basic, kita salin saja URL-nya. Setelah itu kita paste di Postman. Setelah itu kita klik authorize, lalu ubah ke basic auth, dan pada username dan password telah kita isi tadi pada toolbox sign in. Kemudian kita klik send, maka akan muncul token baru. Setelah itu kita akan menambahkan buku menggunakan Postbooks API. Pertama kita tambahkan tab baru lagi, lalu kita ubah menjadi post. Setelah itu kita copy URL Postbooks pada School Library. Kita ke School Library lalu Postbooks. Kita copy URL-nya. Lalu pastekan ke Postman. Lalu kita pada authorize kita pilih APA key. Setelah itu untuk value-nya kita masukkan token yang telah kita buat di tab 2 tadi. Kita salin saja token yang ada di dalam tanda kutip. Lalu pastekan ke value-nya. Setelah itu kita klik body, setelah itu pilih raw. Untuk tipe datanya yaitu JSON. Setelah itu kita kopikan yang ada pada modul ke Postman untuk menambahkan buku dengan ID 4. Setelah itu kita klik send dan lihat apakah berhasil atau tidak melalui kalimat 200 OK berwarna hijau. Berhasil, dan kita lihat buku dengan ID 4 telah ditambahkan. Setelah itu kita verifikasi buku yang telah ditambahkan pada Getbooks API. Kita kembali ke tab pertama, bagian tab get, lalu kita send untuk melihat apakah buku dengan ID 4 telah ditambahkan. Kita lihat buku dengan ID 4 telah ditambahkan di antara ID 3 dan ID 5. Setelah itu kita ke step ke-6 untuk menambahkan beberapa parameter pada Getbooks API. Di School Library kita langsung saja ke Getbooks. Lalu kita pada bagian sort by kita ubah menjadi author. Setelah itu kita execute. Sebelumnya kita telah mengubah include ISBN menjadi true dan sort by menjadi author. Setelah itu execute dan lihat hasilnya. Pada respon body, buku telah diurutkan berdasarkan abjad, dimulai dari abjad A yaitu Alan Johnson, kemudian Cisco, dan ID 0 Mark, dan seterusnya. Kemudian kembali ke Postman. Kita ke Postman. Setelah itu kembali pada tab pertama, bagian get. Setelah itu kita pada parameter. Kita salin dulu URL yang ada pada library-nya. Maksudnya URL yang ada pada Getbooks School Library.
Setelah itu kita send, dan kita lihat perubahan yang telah kita lihat pada school library tadi. Bahwa buku telah diurutkan berdasarkan nama author yang dimulai dari abjad A. Alan, Cisco, Mark, dan seterusnya. Kemudian kita ke part 4 menggunakan Python untuk menambahkan 100 buku pada simulator APA. Pertama kita buka Visual Code dan menavigasi dan mengarahkan ke school library directory. Oke, kita ke Visual Code terlebih dahulu. Kita langsung buka directory school library, klik kanan lalu open, buka dengan Visual Code. Kemudian kita lihat bahwa kita telah menambahkan 3 library yang diimport, yaitu request, JSON, dan Faker. Setelah itu, kita akan menggunakan library request Python selama praktik kali ini. Kemudian untuk library Faker adalah pustaka yang menghasilkan data fake atau palsu. Program ini akan menggunakan library fake pada Python untuk menghasilkan judul buku, penulis, dan ISBN secara random. Kemudian kita buka terminal. Kita buka terminal terlebih dahulu. Setelah itu kita masukkan perintah Python 3 untuk beralih ke bahasa Python. Setelah itu kita akan mengimpor modul Faker dengan memasukkan perintah from Faker, import Faker. Kita pastekan, lalu enter. Setelah itu kita masukkan lagi perintahnya fake sama dengan Faker. Enter. Setelah itu kita masukkan lagi. Setelah itu tap 2 kali untuk melihat semua metode Faker yang ada pada file. Namun kita hanya menggunakan tiga modul saja, yaitu fake catchphrase, fake ISBN 13, dan fake.name. Kemudian kita akan berlatih menghasilkan data acak menggunakan Faker library. Langsung saja kita salin perintahnya untuk mengeprint nama, lalu ditambah dengan format fake name. Oke, kita pastekan perintahnya ke sini dan kita lihat. Dengan memasukkan perintah ini, kita akan menghasilkan nama palsu. Setiap kali kita memasukkan perintah ini, dia akan memunculkan nama yang berbeda. Kita lihat yang pertama ada Emily Ramirez, yang kedua Michael Ward, yang ketiga adalah Michael Martinez. Kemudian kita akan menggunakan metode loop untuk menghasilkan 10 nama random. Oke, kita langsung copy saja perintahnya. Setelah itu kita enter, lalu tab sekali dan copy lagi namanya. Kita pastikan lalu enter. Akan muncul 10 nama baru. 10 nama acak. Setelah itu kita keluar dari bahasa Python. Kemudian kita akan mereview variabel fungsi pada file add 100 random books. Kemudian kedua fungsi dari program tersebut maksudnya program add 100 random books.py ini akan menggunakan 3 variabel. Berikut 3 variabelnya untuk mendapatkan token dari library school. Kemudian fungsi getOutToken akan menggunakan 3 variabel yang akan membuat permintaan. Variabel R di sini akan memanggil metode post untuk login via basic APA dan menyimpan nilai token jika panggilan berhasil. Kemudian, jika panggilan tidak berhasil, jika kodenya bukan 200, mungkin dia akan menghasilkan 401, akan muncul pengecualian yang dicetak ke jendela terminal. Kemudian, langkah ke-6 kita akan mereview fungsi addBook. Fungsi addBook. Kita lihat fungsi addBooknya di mana. Dev addBook. Di sini dev addBook APK. Fungsi addBook mirip dengan fungsi addOutToken. Fungsi addBook menggunakan 3 variabel untuk membuat permintaan. Fungsi R di sini sama seperti yang di atas tadi, yaitu untuk memanggil metode post dari book. Kemudian data berasal dari variabel yang disebut books pada bagian akhir program, yaitu yang ini. Kemudian untuk bagian
ini, jika panggilan tidak berhasil, pengecualian akan dimunculkan dan dicetak ke jendela terminal. Kemudian kita akan ke bagian ke-7. Untuk bagian 7, mereview kode yang memanggil kedua fungsi tersebut. Ada fungsi add out token yang dipanggil get out token yang dipanggil dan hasilnya disimpan dalam variabel APK. Kemudian modul faker diatur ke dalam variabel bernama fake. Kemudian untuk loopnya, for loop akan dilakukan iterasi sebanyak 100 kali. Variabel i digunakan di dalam loop untuk mengatur nilai ID setiap buku dari ID 4 hingga ID ke 105. Selanjutnya, tiga variabel menyimpan nilai metode yang dipanggil dari modul faker, yaitu fake, title, author, dan ISBN. Dan ingat bahwa parameter payload untuk books API memerlukan format JSON. Terakhir, fungsi addBook akan dipanggil dengan meneruskan variabel books dan APK. Oke. Selanjutnya, langkah ke-8 untuk menjalankan dan memverifikasi program add100randombooks.py. Pertama kita enter ke Python 3, kita save dulu running, lalu kita ke terminal, kita copy saja perintahnya, Python 3, untuk menjalankan file ini. Pertama-tama kita ubah dulu direktorinya ke school library. Setelah berganti library, kita lakukan perintah Python 3 nama file untuk memanggil 100 nama buku. Oke, setelah itu kita untuk melihat perubahannya kita lihat pada web school library. Kita refresh untuk melihat hasilnya. Kita lihat sudah ada 100 buku yang ditambahkan. Setelah itu, kembali ke browser. Ada pertanyaan bagaimana jika kita ingin menambahkan 100 buku lainnya. Maka kita ubah saja loop pada Visual Code dari 105 menjadi 105, dari ID 105 ke sampai 206 untuk menambahkan 100 buku. Kita running, lalu pada terminal kita jalankan perintah Python 3 nama filenya. Lalu kita lihat pada school library lagi untuk melihat hasilnya. Kita lihat hasilnya pada school library website. Apakah sudah ada 100 buku tambahan hingga menjadi 200 buku. Kita lihat sudah ada 200 buku yang ditambahkan karena buku yang kita tambahkan secara manual ada 5. Jadi total ada 205. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf atas segala kesalahan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.